Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang daftar jurnal yang ada di Scopus atau yang terindeks Scopus. Seperti kita lihat di sini adalah account Scopus. Kalau kita bisa lihat jika ingin mencari dokumen di Scopus, ada pengecekan author seperti yang saya lakukan ini, pengecekan author saya sendiri. Anda bisa mengecek di sini profile dari author masing-masing seperti ini ya. Nah, ini cara pengecekan author kita. Ada nama, Scopus ID, ORCID, institusi dan lain-lain. Oke, seterusnya kita bisa juga mengecek berdasarkan afiliasi seperti yang sudah disampaikan pada tutorial sebelumnya. Baik, sekarang kita akan mengecek daftar jurnal yang terindeks di database Scopus. Oke, bagaimana caranya? Seperti kita lihat ini ada subject area. Kita bisa lihat by subject area. Nanti kita pilih di sini. Ada agriculture dan biologi science, ada humanity di bidangnya, ini sub bidangnya. Oke, agriculture, agronomi, animal science, aquatic science dan seterusnya. Ada di biochemistry, ada business management accounting, ada sub accounting, business dan lain-lain, dan sampai seterusnya chemistry, computer science, decision science, dan dentistry, earth and planetary, ekonomi dan seterusnya ya. Ada engineering, ada sub bidang otomotif, mereka dan lain-lain. Nah, itu berdasarkan subject area. Kita bisa lihat juga bertitle. Kalau kita sudah tahu title jurnal, kita bisa cek apakah terdaftar atau terindeks di database Scopus atau tidak, atau by publisher, misal IEEE, Wiley, ya, Elsevier dan lain-lain, atau ISN. Nah, biasanya kita lihat berdasarkan pengecekan berdasar ISN. Mungkin kita dapat jurnal tersebut, kita cek berdasar ISN. Nah, sekarang saya ingin membahas berapa banyak jurnal yang terindeks di database Scopus semuanya, baik Q1, 2, 3 dan 4, baik open access atau close access, conference dan lain-lainnya. Kalau kita lihat ini listnya, mulai dari top Cancer Journal of Clinicals, ini ada Nature Review, Chemical Review dan lain-lain. Nah, biasanya top dari sini Scopus akan meranking, melistkan berdasarkan site score yang paling tinggi. Kita lihat di sini Cancer Journal of Clinicians 435 site score-nya. Terus ada Recommendation and Report 152, Nature Review Material 123, Chemical Review dan lain-lain. Nah, perangkingan di sini berdasarkan site score, mulai yang dari tertinggi sampai yang terendah biasanya. Kita bisa juga sort ya, sort by by site score dan lain-lain. Nah, langsung saja saya download semua daftar yang ada di Scopus. Nah, saya download semua daftar jurnal. Nanti kita lihat, kita download dan kita lihat dalam bentuk Excel-nya nanti. Nah, ini daftar semua, akan banyak semuanya, ada berapa page ini. Nah, untuk lebih mudah menganalisa, bagusnya kita download saja. Nah, sambil menunggu download, di sini ada juga kita bisa sort juga. Kalau ini untuk Anda yang bisa akses di Scopus ya, account Scopus. Ada first quartile, second quartile, third quartile, ada jurnal, book series, conference series, publications, conference proceeding. Ini kita bisa sort. Ada minimum citation, minimum dokumen. Oke. Nah, display open access, kalau kita lihat apply, ini akan menampilkan jurnal yang hanya open access saja. Oke, downloadnya sudah selesai. Kita akan buka file yang kita download tadi. Oke, ya. Baik, kita sudah buka file Excel yang kita download tadi. Nah, ini file Excel yang sudah kita download. Sepertinya lengkap semua. Yang kita bisa lihat totalnya ada sekitar berapa?
kita lihat di sini ada 40.805 jurnal yang terindeks di database Scopus ya, 40.000 lebih, 40.805. Nah, kita bisa lihat dari satu persatu, kita akan bahas di sini. Seperti kita lihat di sini, source ID, ini ID dari jurnal tersebut yang register ke Scopus. Setelah itu ini judulnya. Kita lihat di sini ada ANA journals, di sini ada academic medicine, patologi, pediatrik dan lain-lain. Ada banyak accounting forum, accounting education dan lain-lain. Ini banyak, ada SCM International Computer. Nah, ini lengkap semua ya, berdasarkan abjad alfabet ya. Nama jurnal mulai dari A sampai Z. Ini sortnya by abjad ya. Akta banyak nih, ada jurnal ya. Dan seterusnya kita lihat di sini, ini nama jurnal. Seterusnya kita lihat dari print ISSN-nya. Print ISSN, printed ISSN, artinya kalau ada printed ada elektronik. Ini ada yang belum ada elektronik juga. Ini ISSN, nama jurnal ISSN. Tentunya kita ingin melihat database ini sesuai dengan ISSN. Begitu research. Ini ada yang belum punya elektronik ISSN. Nah, status di sini aktif atau inaktif. Kita lihat di sini seperti AMA di sini inaktif, banyak inaktif. Ini kita lihat sudah inaktif ya. Ini ada masih aktif, ada aktif, inaktif. Nah, perlu kita lihat sebelum kita mensubmit paper kita, manuskrip kita ke jurnal. Biasanya kita mereferensi di Simago. Nah, beberapa case Simago mungkin lambat update atau tidak valid untuk beberapa case. Nah, bagusnya kita mengambil dari source-nya langsung di database Scopus seperti ini. Nah, mungkin ada jurnal yang sudah inaktif, tapi mungkin terutama di tahun terakhir sekarang 2021, 2020 inaktif misalnya, tapi di database Simago mungkin belum diupdate, belum dirubah, sehingga kita terlambat. Nah, ini ada status aktif inaktif. Nah, kita lihat di sini discontinued, ada beberapa jurnal discontinued by Scopus. Kita bisa lihat di sini discontinued ya, sampai 2010 sampai 2012 cancel, dia sudah cancel. Kita bisa lihat database jurnal yang sudah di cancel atau di discontinue, sehingga kita tidak rugi ketika kita lihat mungkin terutama di tahun-tahun terakhir di Scopus masih update, ternyata dia sudah discontinue guys, sehingga kita submit paper atau publish paper di sana sudah tidak terindeks di Scopus lagi. Nah, nanti kita mungkin ada satu sesi membahas tentang daftar jurnal yang sudah discontinued dari Scopus. Oke, ini daftar jurnal. Kalau kita lihat di sini update-nya Oktober 2020 ya, Oktober 2020. Nah, masih baru, kalau sekarang bulan April, masih 6 bulan gitu, masih baru ya. Nah, coverage-nya kita bisa lihat di coverage sini. Ada jurnal tahun 49 sampai 60 sudah lama sekali, sudah inaktif. Nah, kita lihat secara umum, kita lihat jurnal di ACM misalnya. ACM masih aktif misalnya 2010 ongoing, artinya sampai sekarang untuk jurnal ini misalnya. Ya, kita lihat, ambil satu contoh di sini, SM Transaction Management Information System ya, ini ISN-nya aktif 2010 ongoing, artinya sampai sekarang masih ongoing kan gitu ya. Nah, ini kita bisa ambil, artinya dia masih aktif dan masih ongoing. Nah, kita bisa lihat, cek di status di sini. Alright, coverage sudah kita bahas tadi. Artikel language, di bahasa Inggris ada Japanese English, ada French English. Nah, ini kita bisa lihat submissionnya, ada English Russian, ada Germany. Nah, kalau lihat di sini jurnal ini hanya berbahasa Jerman saja. Kita harus menulis dalam bahasa Jerman. Ini keterangan. Ada Spain saja kan gitu ya. Ada Chinese English, ada Spain saja. Nah, kita bisa lihat bahasa dalam jurnal tersebut. Nah, ini kita kolom berikutnya 2017 site score 2017, kita bisa lihat site score 2018, site score 2019. Nah, site score 2020 masih belum keluar. Kita lihat ini informasi kolom.
Nah, ini Medin nggak begitu banyak. Ada open access DOAJ kan, dari open access jurnal. Ada yang close access juga. Kita lihat ada indikasi bukan indikasi, ada informasi open access. Nah, kita bisa lihat jurnal ini open access ya, kita bisa melihatnya. Oke, seterusnya ini informasi open access. Berikutnya artikel in press include ada. Nah, biasanya sebelum terbit artikel kita, jurnal bisa membuat sebuah artikel tentang in press ya. Artikel in press kita bisa manfaatkan itu juga. Berikutnya jurnal. Nah, status nih, type of jurnal. Karena ini source-nya semua, kita tadi ada comprehensive proceeding, ada books, ada book series. Nah, source of type ada jurnal, trade jurnal. Nah, ini jurnal semua, kita bisa cek. Ini edit ya, edit tadi, edit list Oktober 20. Ini baru jurnal baru masuk. Artinya apa? Ada beberapa jurnal baru setelah lolos atau setelah memenuhi kriteria dari jurnal kriteria dari Scopus akan edit ya, baru mengedit, artinya baru kan gitu ya. Nah, jurnal kita lihat jurnal book series, ada buku juga ya yang terindeks. Kita lihat book series. Nah, itu contoh jurnal. Title history indication, continue commerce, ini sekedar informasi saja dan juga ini related title to title history indication. Ini persamaan, ada AMA kayak seperti ACM tadi, ada community, persamaannya itu ya. Tidak begitu signifikan informasi yang kita perlukan. Ada related titles. Nah, ini publisher name. Nah, ini yang paling salah satu yang perlu kita lihat. Nah, publisher yang terkenal itu ini AMA, American Medical Association. Kita lihat ada Springer, ada Elsevier, ada TU Dep universitas kan itu. Ini ada asosiasi, ada universitas, ada publisher, penerbit Springer kan gitu. Nah, kita bisa melihat jurnal ini di bawah mana. Tentunya kalau jurnal tersebut terbit di bawah publisher yang sudah bereputasi ya, tentunya kita tidak meragukan lagi kualitas dari jurnal tersebut, seperti Elsevier, Springer, Wiley ini ya, Emerald kan gitu ya. Nah, Association for Computer ACM ini Association for Computing Machinery, ini kan American Chemical Society, SCS kan itu. Ini kan penerbit atau grup-grup yang sudah sangat bereputasi, terkenal, sehingga kita tidak melakukan lagi ya kan gitu ya. Springer termasuk di bawah nanti ada IEEE dan lain-lain. Nah, ini contoh publisher yang salah satu kita bisa lihat. Publisher imprints ini yang di publisher yang di menerbitkan dari jurnal tersebut ya. All Science Journal Classification. Nah, kita lihat di sini top level Lab Science. Grup terakhir kita lihat top level, ada Lab Science, ada top level di bidang Social Science, Physical Science, Health Science. Nah, ini jurnal yang top level di Health Science kan gitu ya. Humanities, Chemical. Nah, kita lihat bidang kita masing-masing. Ini ada Chemistry, Computer Science kan gitu ya. Ada top level di Computer Science kan gitu ya. Ya, ini Computer Science di ACM, Association of Computer Machinery tadi ya, Computing Machinery. Decision Science, Engineering, Energy, Environment, Immunologi, dan banyak lagi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Yang terakhir Head Profession kan gitu. Nah, ini kolom-kolom. Dapat saya ringkaskan lagi yang perlu diperhatikan dari jurnal tersebut adalah judul, title dari jurnal tersebut. Nah, kalau di sini mungkin kita hanya list saja untuk bisa lihat bidang subsectionnya, kita bisa lihat di Simago atau di detail jurnal di Scopus. Nah, kalau di sini hanya melihat judul, ISSN, aktif atau aktif. Yang perlu kita lihat di sini aktif inaktif. Nah, jurnal aktif inaktif ini termasuk discontinue. Nah, sebelum kita submit daftar ini yang 40.800 lebih tadi bisa menjadi acuan
sebelum kita submit manuskrip kita atau paper kita ke jurnal tersebut, yang perlu kita cek jurnal tersebut apakah aktif, satu, apakah ongoing ya, statusnya tidak discontinued kan gitu ya, tidak status discontinued di kolom ini seperti di sini ya. Aktif, seperti kalau saya dapatkan 3 kolom ini merupakan hal yang penting, aktif, status discontinued, ongoing. Nah, kalau bahasa umumnya mungkin sudah bahasa Inggris umum, mungkin ada satu jurnal yang ada Inggris, ada ada Spain, ada Russian, ada Spanyol dan lain-lain, ada China, Jepang gitu ya. Nah, itu yang kita perlu perhatikan ya. Perhatikan sebelum kita mensubmit jurnal. Nah, mungkin ini pembahasan kita. Sementara list daftar jurnal yang terindeks di database Scopus mulai dari A sampai Z ini ada 40.000 lebih kan gitu ya. Kita bisa lihat semua dan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah, file ini nanti kita kalau sudah file Excel, nah kita bisa lihat kita bisa sort. Kalau kita sudah punya file Excel ini, kita bisa sort berdasarkan keinginan kita. Ini bisa sort contoh seperti ini. Kita bisa sort dari ascending kan gitu ya, AZ atau ZA kan. Atau kita bisa sort kita ingin melihat side score-nya yang paling tinggi. Kita bisa lihat side score yang paling tinggi kan gitu ya. Nah, kita bisa sort nanti ya. Nah, kalau kita sudah punya atau kita mau sort jurnal saja, kan bisa kita pilih sendiri. Nah, kita bisa sort jurnal saja, kita nggak mau book series, trade jurnal dan lain kan gitu ya. Atau kita mau sort yang open access saja. Nah, open access saja, yang lain nggak mau kita sort. Yang kita sort open access saja. Nah, kita dilihat list jurnal yang open access saja kan gitu ya. Oke, ini yang open access. Nah, dan seterusnya. Nah, untuk kalau kita lihat di sini list atau database jurnal yang ada di list database Scopus ada 40.000 lebih. Kita bisa lihat ini jurnal semua ya. Kita bisa lihat juga ada conference series, serial conference proceeding with profile. Nah, ada banyak conference yang terindeks di database Scopus, ada ribuan juga ya. Ribuan, kalau kita bisa lihat sampai ke bawah itu sebentar. Oh, enggak sampai sih. Ada 500-an. 500 conference series atau conference yang terindeks di database Scopus. 500-an, 500 conference kita lihat ya. Ini ada conference proceeding, ITRP, flight. Ini jenis-jenis conference. Jadi file ini sudah memberikan gambaran daftar jurnal. Kalau kita ingin mengirimkan atau submit paper atau manuskrip kita ke jurnal. Nah, kalau kita ingin kirim ke submit ke conference, nah sementara conference yang sudah terindeks database ini kita bisa lihat. Artinya apa? Conference ini kita bisa lihat di sini, International Conference on Rehabilitation Robotics, International Conference Imaging Processing. Kalau kita lihat imaging processing 2011 sampai 2014, 2006 sampai 2007 ini terindeks semuanya. Kita lihat dari atas ada printed ECN, ada electronic ECN, status discontinued-nya ada discontinued by Scopus, ada status discontinued juga, coverage. Nah, artinya apa? Komponen tersebut bisa lihat di sini 2004 sampai 2017 dia jalan terus. Artinya apa? Setiap tahunnya reguler, rutin melaksanakan. Ada side score, ada SGR, ada SNP ya. Side score juga sini per 17, 18, 19. Nah, ini All Science Journal Qualification ASJA ya. Nah, ini berikutnya yang hasil download kita di Scopus tadi ada beberapa yang disampaikan juga. Kita lihat di sini all conference proceeding. Oh, ini yang banyak, yang ada ribuan kalau nggak salah. Ini yang all conference proceedings ya, all conference proceeding. Kalau tadi hanya 500, ini yang banyak sekali ya. Ini ada benar nggak 100.000 lebih ini. Nah, kalau lihat database-nya terlalu banyak ini ya, all conference proceeding.
Nah, kita nggak bahas detail satu-satu. Yang kita lihat di sini source ID-nya print ISN sama electronic ISN, nama kompresnya. Atau kita lihat 10 SCM apa? Ini database lengkap conference. Artinya apa? Misal satu conference itu ada setiap tahun 10 tahun rutin mengadakan, sudah diindeks ini, sudah terindeks semua ya. Nah, conference title ini. Nah, ini conference, ini ada site score, snip dan lain-lain. Nah, yang berikutnya ini info sedikit saja ESG, ini enggak. Nah, yang tiga ini penting. Ini daftar jurnals, ini series conference, artinya series conference itu series conference ya. Kalau ini all conference. Artinya apa? Kalau setiap tahun conference A mengadakan selama 10 tahun, sudah masuk ke sini semua. Demikian untuk tambahan tentang data yang kita download tadi. Link nanti bisa download di sini ya, di Google Drive ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.